Perkenalkan, nama saya Rasel Farwi, saya perawat dari Universitas Palatehan. Saya berdinas dari jam 7 hingga jam 12 siang. Saya di sini ingin melakukan tanda-tanda vital. Sekarang saya dengan Ibu siapa? Ibu Sumiati. Oke, dengan Ibu Sumiati ya. Ya. Boleh beritahu tanggal lahir ya, Bu? Tanggal lahir tanggal 16 bulan 11 tahun 69. Oke, berarti sekarang Ibu umur berapa ya? Sekarang saya umur 56. Oh, umur 56. Sekarang tinggal di? Di Lopang Cilik. Ya, sekarang tinggal di Lopang Cilik. Oke. Yang tadi saya sudah beritahu, saya di sini akan melakukan intervensi tanda-tanda vital. Ya. Itu akan mengecek pertama ada tensi ibu atau tekanan darah ibu. Ya. Setelah itu ada suhu Ya. untuk mengecek suhu ibu. Ya. Selanjutnya ada nadi untuk mengecek berapa kali nadi berdenyut dalam 1 menit. Ya. Selanjutnya ada respirasi rate atau pengukuran nafas. Ya. Akan diukur berapa kali bernafas dalam 1 menit. Ya. Seperti itu. Ya. Bisa dilakukan, Bu? Boleh. Oke, terima kasih. Oke, sebelum melakukan pengukuran tanda-tanda vital, sebelumnya kita harus siapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Pertama ada sphygmomanometer untuk mengukur tensi. Ada stetoskop untuk mendengarkan nadinya, denyutnya. Ada handscoon bersih. Ada stopwatch untuk menghitung denyut nadi dan juga respirasi rate untuk menghitung pernafasan. Ada termometer untuk mengukur suhu. Ada kapas alkohol untuk mengelap termometer. Ada hand sanitizer untuk cuci tangan dan juga ada buku dan pulpen untuk mencatat hasil tanda-tanda vital pasien. Sebelum melakukan tanda-tanda vital untuk pengetesannya, kita harus cuci tangan dan juga memakai handscoon bersih. Pertama cuci tangan. Lakukan 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, dan terakhir 6. Setelah itu menggunakan handscoon bersihnya. Oke, kita pertama akan melakukan tes tensi, yaitu tekanan darah. Kita pinjam tangan pasien yang sebelah kiri, karena kiri itu lebih dekat dengan jantung. Pastikan tulisan arteri berada di tempat arteri brachialis, yaitu di daerah lengan. Setelah itu kita buka tutup dari si alat tensi. Kita tutup maksudnya ya, karena untuk memompa si tensinya. Setelah itu kita gunakan stetoskop. Masukkan stetoskop di area arteri brachialis. Setelah itu kita pegang tangan pasien, letakkan jari jempol di arteri radialis untuk merasakan nadinya. Cara mengukur tensi adalah kita pompa alat tensi hingga arteri radialis menghilang. Setelah arteri radialis menghilang, kita dengarkan, kita kurangi dulu si alat tensinya untuk mengurangi tekanannya. Setelah itu kita dengarkan di stetoskop ada detakan yang pertama. Detakan yang pertama itu adalah detakan sistolik. Setelah detakan yang pertama akan muncul detakan-detakan. Setelah itu detakannya akan hilang. Pada saat detakannya hilang, itu adalah detakan diastolik. Seperti itu. Kita mulai, Ibu Is. Ya.
Tensi ibu di angka 125 per 80 dan itu sedikit lebih dari normal karena normalnya itu sistolik di angka 120 dan diastolik di angka 80. 125 sedikit lebih tinggi. Mungkin ibu bisa cek lagi nanti di check up yang lebih lanjut lagi. Gitu. Oke, selanjutnya adalah pengukuran suhu. Cara kita mengukur suhu adalah menggunakan alat termometer. Pertama kita lap dulu alat termometer menggunakan kapas alkohol. Setelah itu kita nyalakan termometer. Setelah itu kita letakkan di daerah aksila pasien atau di daerah ketiak pasien. Ini boys bisa taruh di daerah ketiaknya. Setelah ditaruh di daerah aksila, tunggu hingga 10 menit atau hingga termometer berbunyi. Mungkin sudah. Oke, kita mendapatkan angka di 36,5 ya Ibu Is. Iya. 36,5 adalah angka yang normal karena rata-rata manusia dewasa memiliki angka normal suhu yaitu di 36 sampai 37,5 derajat Celcius. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran denyut nadi. Berapa kali denyut nadi pasien berdetak dalam 1 menit? Normalnya di angka 60 sampai 100 kali denyutan per menit. Kita gunakan alat stopwatch ataupun jam tangan jika punya. Oke, Ibu Is, kita mulai ya pengukuran denyut nadinya. Pertama kita letakkan jempol kita di arteri radialis untuk mendengarkan denyut nadinya. Mari kita mulai. Oke, dapat di angka 75 kali per menit ya Ibu Is. Iya. Dan itu masih termasuk normal. Oke, terakhir pengukuran respirasi rate atau pernafasan pasien. Kita gunakan alat stopwatch ataupun jam tangan untuk mengukurnya. Kita ukur berapa kali pasien bernafas dalam 1 menit. Normalnya di angka 12 hingga 20 kali per menit. Cara pengukurannya, letakkan tangan kiri atau kanan pasien di dadanya untuk melihat pergerakan pernafasannya. Oke, bisa letakkan tangan kanan atau tangan kirinya Ibu Is di dada. Oke, mari kita mulai ya. Ya. Oke, dapat. Sudah. Kita mendapatkan di angka 22 kali per menit. Dan itu sedikit lebih tinggi dari angka normalnya itu di angka 20. Ya. Mungkin nanti Ibu Is bisa cek lagi kenapa Ibu bisa sedikit lebih tinggi. Ini dinamakan brakipnea. Seperti itu. Oke Bu Is, pengukuran tanda-tanda vital sudah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya. Ya, sama-sama. Saya Rasya Alfaruli, perawat dari Universitas Palatehan. Mohon pamit, semoga Ibu sehat selalu ya. Ya. Selamat siang Pak. Siang, Saya Rasya Alfaruli, perawat dari Universitas Palatehan. Saya di sini ingin mengecek tanda-tanda vital Bapak. Sebelumnya boleh sebutkan namanya Pak? nama saya Bapak Saifuddin. Ya, setelah itu boleh sebutkan tanggal lahirnya Pak? Tanggal lahir saya tanggal 24 Maret tahun 1975. Oke, berarti Bapak sekarang di umur berapa ya? Sekarang tahun 2026 jadi sekitar 51. Oke, umur 21 ya. Boleh sebutkan Bapak sekarang tinggal di mana? Saya di Ciluas kecil. Oke, tinggal di Ciros kecil ya. Jadi yang seperti tadi saya bilang, saya di sini ingin mengecek tanda-tanda vital Bapak. Yang pertama itu ada tensi
yaitu mengetes tekanan darah Bapak. Yang kedua itu ada suhu, mengecek suhu Bapak. Setelah itu ada pengecekan nadi, berapa kali nadi Bapak berdetak dalam 1 menit, dan ada pengecekan napas. Seperti itu. Boleh dilakukan, Pak? Boleh. Oke, terima kasih. Pertama kita cek tensi dulu ya, Pak. Boleh minta tangan kirinya, Pak? Oke. Oke, dapat, Pak. Tensi Bapak di angka 120/70 ya, Pak. Normal. Normal itu, Pak. Oke, selanjutnya kita melakukan pengukuran suhu, Pak ya. Bapak bisa letakkan termometer ini di piak Bapak. Ya. Itu mungkin sudah, Pak. Oke. Bapak mendapatkan angka di 36,4 ya, Pak ya. Itu termasuk normal. Oke, selanjutnya kita melakukan pengukuran denyut nadi, Pak ya. Kita lakukan pengukuran denyut nadi. Oke, dapat denyut nadi Bapak di angka 80 dan itu normal. Nanti kita mengukur pernapasan Bapak ya, kalau bisa agak tegak. Setelah itu letakkan tangan atau kiri Bapak di dada Bapak. Oke, mulai ya, Pak. Oke, sudah, Pak.
Bapak mendapatkan di angka di 27 Pak, dan itu cukup tinggi. Mungkin nanti Bapak bisa cek lagi untuk lebih lanjutnya. Terima kasih Pak, pengukuran tanda-tanda vital sudah selesai. Saya Rasya Alfaruli, perawat dari Universitas Palatehan. Mohon pamit, semoga Bapak sehat selalu ya. Ya, sama-sama. Selamat siang Bu. Selamat siang. Saya Rasya Alfaruli dari perawat Universitas Palatehan, ingin melakukan pengecekan tanda-tanda vital. Boleh sebutkan namanya Bu? Nama saya Suharyati. Oke, Ibu Suharyati ya. Boleh sebutkan tanggal lahirnya Bu? Tanggal 18 Desember 1979. Oke, berarti Ibu sekarang di umur berapa ya? Umur saya 47 tahun. 47 tahun. Boleh sebutkan Ibu tinggal di mana sekarang? Tinggal di Cilos Kecil. Kecil. Oke, yang seperti tadi saya sudah katakan, saya di sini ingin melakukan pengetesan tanda-tanda vital. Yang pertama itu ada tensi, yaitu pengukuran tekanan darah. Yang kedua kita akan mengukur suhu ibu. Yang ketiga ada pengukuran denyut nadi, berapa kali denyut nadi ibu berdetak dalam 1 menit. Setelah itu ada respirasi rate, pengukuran pernafasan. Bisa dilakukan Bu? Boleh. Oke, terima kasih. Oke, pertama kita akan melakukan pengecekan tensi Bu ya, tekanan darah. Boleh minta tangan kirinya Bu? Oke, dapat. Tensi ibu di angka 90/60 ya Bu. Ya. Itu cukup rendah, mungkin nanti ibu bisa cek lagi untuk mengetahui apa yang mungkin bisa terjadi. Ya. Oke Bu, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran suhu Bu ya. Ibu bisa letakkan di bagian ketiak ibu ya. Oke, mungkin sudah Bu. Oke, di angka 36,5 ya Bu ya. Suhu ibu di angka 36,5 derajat Celcius. Ya. Dan itu normal. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengecekan nadi Bu ya. Dan nanti selanjutnya pengecekan respirasi rate pernafasan. Boleh minta tangannya Bu. Oke, selesai. Denyut tadi ibu di angka 73 kali per menit dan itu normal. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan pernapasan
Boleh letakkan tangan kiri atau tangan ibu di dada ibu. Oke, terima kasih. Kita mulai. Oke, dapat di angka 22 kali per menit, itu sedikit lebih tinggi, tapi mungkin masih termasuk normal. Mungkin nanti ibu bisa cek untuk mengetahui hal yang lebih lanjut. Terima kasih ibu, pengecekan tanda-tanda vital sudah selesai. Saya Rasya Alfaruli dari perawat Universitas Palatehan. Mohon pamit ya bu, semoga ibu sehat selalu. Iya, terima kasih. Sama.